Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Eka Purnamasari dengan NIM 19 10 30 11 51. Saya dari kelas C3 semester 5 Prodi Fisioterapi Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video praktikum yaitu tentang basic terapi manipulasi anggota gerak atas. Berikut videonya. Ini ada sternum, lalu di sini ada clavicula. Nah, untuk sternumnya sendiri, ini kalau hukum konkav konveknya ini adalah yang cekung, lalu yang sternumnya ini, yang clavicula ini adalah yang cembungnya. Lalu setelah itu kita minta si pasien untuk melakukan gerakan elevasi, yaitu menaikkan bahu ke atas. Oke, seperti itu. Untuk menaikkan bahu ke atas ini biasanya kita sebut arahnya ke kaudal. Lalu untuk depresi, ini adalah arahnya kranial. Lalu setelah itu protraksi, itu adalah dorsal, terus retraksi ke belakang seperti ini. Nah, ini adalah untuk gerakan ventral. Selanjutnya ini kita akan memeriksa di pemeriksaan tenis elbow-nya, apakah dia mengalami tenis elbow atau tidak. Nah, posisinya seperti ini, lalu kita tekan bagian di sini. Enggak. Nah, berarti si pasien tidak mengalami tenis elbow. Nah, selanjutnya kita akan meriksa untuk di bagian groover elbow-nya. Nah, seperti ini. Dan di bagian sini ya, di belakang sini. Lalu kita akan tekan. Nyeri lagi. Nah, nyeri berarti artinya si pasien mengalami groover elbow. Nah, biasanya ini dia mengalami itu karena keseringan naik motor karena posisinya seperti ini. Nah, di sini akan mengalami penarikan untuk ototnya. Lalu selanjutnya kita akan di gerakan fleksi. Setelah itu si pasien akan turun atau ekstensi, lalu kita si fisioterapis akan menahannya. Silahkan turun. Oke, relax lagi. Nah, terus selanjutnya itu di bagian jari-jari itu seperti ini. Untuk jari-jarinya posisinya adalah fleksi, posisinya adalah ekstensi. Lalu setelah itu tangannya seperti ini, digenggam. Nah, seperti ini, atau bisa ke atas seperti ini. Nah, seperti itu gerakannya, itu adalah di jari-jarinya. Lalu untuk bagian atasnya, setelah itu gerakan abduksi. Nah, seperti ini, ada renggangan di bagian jari-jarinya di sela-selanya. Pertama kita mulai dari jari-jari tangannya, yang dimana ini kita mulai dari DIP, distal interphalangeal joint. Nah, di sini kita pegangannya adalah di ujung dan di tengah kedua garis tangan, yang dimana ini diberikan sedikit traksi atau tarikan di semua jari-jarinya. Lalu setelah itu kita lanjut yang kedua, ini masih sama. Di sini kita memberikan traksi pada proximal interphalangeal joint. Nah, ini adalah garis yang kedua di jari-jari tangan. Nah, kita lakukan di seluruh jari-jari tangan. Kita tarik atau kita traksi sedikit. Lalu selanjutnya kita lanjut untuk traksi di metacarpal phalangeal joint. Ini masih sama seperti tadi, diberikan sedikit tarikan atau traksi. Pegangannya atau garis jari-jarinya itu yang bawah. Kita tarik, kita berikan traksi sedikit seperti yang di video. Ini dilakukan di semua jari ya. Setelah itu kita lanjut juga untuk di metacarpal joint-nya, tapi di sini kita memberikan gerakan yang beda, yaitu gerakan gliding. Nah, seperti di gambar atau di video itu kita berikan gliding pada metacarpal phalangeal joint-nya. Lanjut, yaitu posisi si pasien ini atau punggung tangan pasien itu adalah ekstensi. Nah, di sini nanti kita akan berikan tahanan yang dimana ini sendi-sendi akan merapat dan akan terjadi growth spike positioning. Lalu ini untuk gerakan fleksinya sama. Nah, di sini nanti sendi atau tulangnya akan meregang. Setelah itu kita akan memberikan traksi atau tarikan pada radius ulnarnya. Kita berikan traksi, lalu kita mobilisasi terlebih dahulu sebelum dilakukan traksi. Nah, ini akan adanya pembukaan spasme yang berfungsi untuk peredaran pembuluh darah.
Lalu setelah itu kita akan berikan gliding untuk radius ulna. Nah, seperti di video kita berikan gliding untuk radius ulnanya dan sedikit turun untuk bagian telapak tangan sedikit. Untuk di bagian belakang atau punggung itu disebutnya dorsal atau dorsum. Lalu untuk ke arah kepala itu disebutnya kranial. Lalu untuk arah ke bawah itu namanya caudal. Lalu untuk di bagian sini atau di jepit ini namanya medial. Terus di luar ini namanya lateral. Medial, lateral. Nah. Selanjutnya ini dorsodistal untuk bagian elbow. Nah, ini adalah posisinya elbownya fleksi lalu ditekan ke bawah dan ditarik seperti di video. Nah, diberikan sedikit traksi atau ditarik ya. Untuk di shoulder ini biasanya gangguan yang terjadi adalah frozen shoulder dan ada kapsulitis adhesiva. Nah, itu yang sering terjadi di bagian shoulder. Lanjut untuk pola kapsular pada elbow, di sini eksorotasi lebih terbatas daripada abduksi dan abduksi lebih terbatas daripada internal. Selanjutnya biasanya terjadi impingement, di mana impingement ini sendiri adalah penjepitan. Nah, penjepitan di bagian bursanya atau biasanya juga akan disebut bursinitis atau juga tendonitis. Nah, jika bursinitis dia akan pada kaput humeri sama claviculanya akan mengalami nyeri saat dia melakukan 90 derajat abduksi. Nah, dia akan mengalami rasa nyeri di bagian kaput humerinya dan di bagian claviculanya. Nah, untuk tendonitis sendiri itu bisa dibagi dua, yang dimana tendonitis infraspinatus dan supraspinatus. Selanjutnya untuk infeksi, dimana kita awalnya akan mengecek sudut seperti ini, lalu dinaikkan ke atas. Nah, jika pasien tidak mengalami nyeri atau tidak memiliki gangguan di bagian shouldernya, maka si pasien akan nyampai di bagian atasnya. Tetapi jika pasien memiliki gangguan atau nyeri di bagian shouldernya, maka di posisi seperti ini mereka akan mengalami nyeri atau sakit atau seperti ini. Selanjutnya itu pemeriksaan di deformitas, lalu juga ada pemeriksaan di warna, perubahan warna apakah ada merah atau tidak. Nah, jika ada merah artinya adanya inflamasi. Nah, selanjutnya juga kita akan memeriksa di bagian nyeri diam, statis ataupun nyeri dinamis. Nah, untuk palpasi sendiri di sini kita akan merasakan adanya suhu, perubahan suhu. Kalau misalnya ada inflamasi, biasanya suhunya akan terasa hangat atau panas. Lalu juga ada nyeri tekan ketika ditekan. Setelah itu juga adanya kontur tonus otot. Ini selanjutnya tes aktif, yang dimana si pasien melakukan gerakan fleksi sendiri seperti ini. Nah, jika tidak mengalami nyeri, maka tidak ada gangguan. Setelah itu kita akan tes di bagian bel maskelnya. Oke, seperti ini. Nah, di bagian sininya ini adalah bel maskelnya. Berikut video dan gerakan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.